Atau nggak bisa dong. Iyalah. Ya kan sekarang KTP aku ya. minta ijazah Mas. Boleh tak kasih? KTP. Tak tunjukkan. Oh KTP masuk data pribadi karena ada kakinya. Terus Lain. sertifikat. Ini nggak ngerti. Tak ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah dia ke publik. Dan sebetulnya ijazah itu hanya bisa ditunjukkan dalam konteks proses hukum. Makanya dia nak tunjukkan barang ini ke TPUA yang udah kadung beramai-ramai datang waktu itu ke rumah dia. Nggak bisa. Nggak bisa beda. Ini orang yang ngerti hukum tapi so tahu. Kita tahu Nggak bisa, Mas. undang-undang Kita coba. Nggak ada. Oke. makanya. Kuncian yang aku dapat dari perspektifnya Roy Suryo, identik itu belum tentu asli, identik belum tentu autentik. Mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7. Asli tidaknya ijazah Joko Widodo. Jasa palsu Joko. Ada nggak? Nggak ada, beneran. Mana dia catatan? Di tempat yang kumpulan dokumen-dokumen itu nggak ada tas. Duh, gawat nih, gimana dong? Ya udah deh, ntar deh tunggu pulang aja deh dicariin. Ya. Agak sibuk ku tengok-tengok kau ya. Ngapa kau tadi? Ini ijazah SMA gua baru sadar kok kayak hilang ya. Terakhir tuh gara-gara baca berita ijazah Jokowi, terus gue baru inget kemana ijazah SMA gue. Tadi nelfon orang rumah kok nggak ada dicari. Agak insecure ya. Orang lain punya masalah, kita pula yang ngerasa kok kayaknya barangku ndak aman. Iya lagi, aduh takut gimana ya. Hah. Ada di mana tuh ya? Tapi aman ndak? Ada ndak? Yang kuliah ada, yang SMA nih nggak tahu di mana. Tapi biasanya ngomongin ijazah Jokowi ya. Itu kelanjutan kasusnya gimana sih? Enggak, tunggu dulu. Urusan pribadi kau aja belum selesai. Udah ngurusin urusan ijazah orang. Kau selesaikan itu dulu, baru kau urus ijazah orang. Barang tuh hilang, kayak mana kau nanti kalau mau pergi kemana-mana ada urusan apapun ijazah itu penting, weh. Iya sih, tapi kan gue lagi di kantor, nggak bisa nyari. Ini kayak rasa kepo gue lebih gede untuk ngomongin ijazah Jokowi daripada ijazah SMA gue. Itu gimana sih? Banyak alasan kau. Ya udahlah, sini, kau kasih tahu. Awalnya tuh gini, yang ku ingat nih ya, ini sambil aku buka catatan aku tadi, gara-gara kau bahas nih, aku buka lagi catatan tuh kan. Jadi awalnya tuh tahun 2022. 2022 itu kan eranya masih menjabat ya Pak Jokowi jadi presiden. Nah, momen itu ada yang ngadu bikin gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namanya Bambang Trimulyono. Waktu itu kasus aduannya itu tuh tempat viral juga di medsos, menggugat ijazahnya Pak Jokowi. Ijazahnya nggak cuma satu, nggak cuma kuliah. Dari SD, SMP, SMA, kuliah digugat sama dia di pengadilan itu. Singkat cerita, dalam proses-prosesnya itu akhirnya pengadilan tidak menerima gugatan itu dengan alasan tidak cukup bukti. 2022, 2023 kayaknya ya, ku ingat-ingat tidak ada. Hidup lagi lah nih barang di periode 2024. Persisnya setelah Pak Jokowi selesai menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Waktu itu, ini baru sebatas obrolan sih awalnya. Di bulan November waktu itu November, mantan dosen Universitas Mataram namanya Rismon Sianipar mulailah menghidupkan lagi dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi itu. Alasannya satu yang paling utama yang dia garis bawahi, karena font yang ada deskripsinya Pak Jokowi saat itu di tahun 1985 ya, sekitar 1980-an itu belum ada harusnya. Jadi kenapa kok bisa ada font Times New Roman di sampul ijazahnya Pak Jokowi? Disitulah letak keraguan dia. Makanya dia mempertanyakan nih betulan asli atau enggak nih ijazahnya Pak Jokowi. Tapi konteksnya dia baru sebatas meragukan, belum ngadu. Nah, baru ada aduan di bulan berikutnya itu kan November aku bilang kan. Baru ada aduan itu di bulan Desember 2024. Dan itu diadukan langsung sama yang namanya Egy Sujana, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis TPUA waktu itu. Dia ngadu ke Barreskrim bulan Desember 2024 dengan terlapor 2 orang. Yang terlapor itu Pak Jokowi sama Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia. Dugaannya adalah dugaan ijazah palsu. Nah, setelah diadukan kan nunggu berapa bulan dulu tuh. Di tahun baru 2025 persis satu di bulan April mulai menggeliat lagi nih upaya-upaya dari TPUA yang ngadu ke Barreskrim itu buat cari kebenaran ini ijazahnya Pak Jokowi betulan asli atau enggak. Tanggal 15 bulan April yang ku catat nih, TPUA tuh sempat datangin Fakultas Kehutanan UGM minta klarifikasi dari pihak dekanat. Nih ijazahnya Pak Jokowi asli atau enggak nih. Minta jawaban lah intinya kayak gitu. Terus besoknya di tanggal 16 April 2025 tim TPUA ini pun datang lagi, tapi tempatnya beda. Dia datangin siapa? Datangin rumah Pak Jokowi langsung, guys. Minta apa? Mereka minta Pak Jokowi nunjukkan ijazah aslinya ke mereka yang udah datang ke rumahnya Pak Jokowi. Tapi
Tapi disambut Pak Jokowi kayak gimana? Nah, ada kewajiban bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah dia ke publik. Dan sebetulnya ijazah itu hanya bisa ditunjukkan dalam konteks proses hukum. Makanya dia nak tunjukkan barang ini ke TPUA yang udah kadung beramai-ramai datang waktu itu ke rumah dia di bulan April 2025 itu. Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka. Ini menggeliat terus, masalah dugaan-dugaan itu, makin liar narasi-narasi yang muncul di medsos, sampai akhirnya Pak Jokowi ngerasa ini kok kayaknya udah menghina harga diri dia, merusak harkat martabat dia secara personal, makanya kemudian dia ngadu secara resmi ke polisi. Waktu itu dia ngadunya ke Mapolda Metro Jaya tanggal 30 April, waktu itu, 30 April 2025, 5 yang diaduin, 5 yang dilaporin. Nama-namanya tuh bentar ku tengok. Oh ada nih, Roy Suryo, terus Iris Monsianifar, terus Dr. Tifa ya bukan Tifa, lain pula gendernya nanti, lain orangnya. Terus Egy Sujana yang pertama kali ngadu soal ijazah Jokowi ke Barreskrim, sama yang namanya Kurnia Tri Royani. Nah, saat Pak Jokowi ngadu ke polisi, dia sekalian menyertakan 24 objek untuk dijadikan bahan pertimbangan buat polisi lah untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran nama baik waktu itu yang diadukan ke polisi terhadap 5 orang ini. Selang berapa hari kemudian, udah ganti bulan kan, tanggal 9 Mei waktu itu, 9 Mei 2025, merespon lagi aduan dari Egy di Barreskrim. Nah, Pak Jokowi menyerahkan ijazah aslinya ke penyidik. Ini kita agak mundur dikit nih, karena kan kasusnya udah beda nih. Kasus yang si Pak Jokowi ngadu ke Mapolda itu karena pencemaran nama baik dirinya, dia sebagai pelapor. Tapi kalau yang konteks di Barreskrim, dia sebagai terlapor untuk kasus dugaan ijazah palsu. Lewat perantara penasihat hukumnya, dia kasihlah ijazah dia itu ke penyidik Barreskrim Polri untuk ditindaklanjuti sekaligus uji forensik lah untuk menunjukkan keaslian dari ijazah ini. Dan posisinya Pak Jokowi bersama dengan tim penasihat hukum menegaskan lagi ijazah dia asli sesuai dengan aturan main di kampus, dia melewati proses akademik yang sah. Intinya kayak gitulah, pokoknya semua serba sah, serba asli. Nggak ada yang bisa diragukan dari ijazah Pak Jokowi waktu itu. Itu 9 Mei 2025. Di tanggal 20, ini selang berapa hari setelah itu, pas dia ngasih ijazah kan lewat perantara kuasa hukum. Nah, tanggal 20-nya, dia datang lagi. Tapi ini Pak Jokowinya langsung ke Barreskrim menghadap ke penyidik dengan alasan waktu itu untuk memenuhi panggilan penyidik atas laporan dari teman-teman TPUA ini, di Egy Sujana yang mengadukan dugaan ijazah palsunya Jokowi. Waktu penyidikannya tuh nggak berselang lama sih, nggak lama-lama kayak kasus-kasus yang lain kan bisa berjam-jam kan. Kalau yang ini cepatlah sejam 2 jam ada, aku pun lupa. Sekitaran itulah pokoknya. Jadi setelah itu dia keluar dari gedung Barreskrim sambil membawa map. Yang seru tuh kan map ini, karena disebut map itu ada isi ijazah aslinya dia yang sebelumnya sudah diserahkan ke penyidik. Dan posisinya menegaskan lagi bahwa Jokowi punya ijazah semuanya asli, termasuk ijazah yang diragukan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di proses-proses itu, ini kan penyidik di Barreskrim masih menindaklanjuti kasusnya atau aduannya si Egy Sujana dan kawan-kawan di TPUA kan, sambil menunggu proses yang 10% lagi. Waktu itu kan masih ada Dirtipidumnya bilang 90% penyidikan sudah rampung, tinggal nunggu hasil forensik dari ijazahnya, forensik digital dari ijazahnya itu apakah asli atau enggak. Nah, selama penantian itu orang muncullah narasi, ini bener asli atau enggak, asli atau enggak, asli atau enggak. Yang puncaknya, fakta terungkap oleh polisi waktu itu diumumkan langsung oleh Dirtipidum Pak Juhandani lewat keterangan pers, dan dia menegaskan dari hasil forensik terhadap ijazah itu, seluruh item yang diteliti, seluruh aspek unsur yang diperiksa di ijazah, semuanya identik dengan data-data pembanding. Data pembandingnya waktu itu membandingkan dengan ijazah dari 3 temannya Pak Jokowi di UGM, terus uji-uji teknis lain di ijazah itu, sampai tinta, kertasnya semuanya diteliti dan semuanya identik. Gitu ceritanya. Nah, emangnya apa aja sih yang dituduhkan soal kepalsuan ijazah Jokowi? Terus kalau hasil lab forensiknya itu emang gimana? Agak teknis sih sebetulnya kalau mau dijelasin. Cuman gini, kalau yang respon tadi kan aku bilang masalah font skripsinya Jokowi Times New Roman. Dia bilang kalau di era 1980-an itu font Times New Roman tuh belum ada. Jadi belum eksis. Makanya dia meragukan kok bisa skripsi dia pakai font itu. Padahal kan belum eranya ada font begitu.
itu satu. Terus yang kedua, lembar pengesahan skripsinya nih yang aku catat di sini. Lembar pengesahan skripsinya Pak Jokowi itu agak aneh menurut si Rismon Sianipar ini. Dia bilangnya tidak ada lembar pengesahan dari dosen penguji serta nama dosen yang menguji. Itu yang bikin dia ragu. Jadi poin utamanya adalah dari skripsi. Saat skripsinya tidak betul, harusnya ijazahnya juga nggak sah dong. Nah, itulah yang jadi pemikiran Rismon meragukan ijazah Jokowi ini asli. Tudingannya ke sana. Nah, sampailah dibalas sama pihak UGM bahwa mereka menegaskan, Fakultas Kehutanan dulu nih, Fakultas Kehutanan bilang ijazah Jokowi asli, dia tercatat sah sebagai mahasiswa waktu itu dan lulus di tahun 1985. Itu dari dekanat. Diperkuat lagi sama pihak rektoratnya UGM kalau mereka punya catatannya, mereka punya surat keterangan akademik di Jokowi ini masuk dari tahun berapa, lulus tahun 1985 itu tadi. Jadi penegasan bahwa Jokowi proses akademiknya salah sampai dia dapat ijazah itu tadi. Masih ada yang meragukan nih dengan analisis-analisisnya ini dan penegasan dari pihak UGM. Siapa yang masih meragukan? Roy Suryo, yang masih kita dengar nih pendapat-pendapatnya sampai sekarang. Yang paling ia ragukan itu unsurnya adalah foto. Foto di ijazah yang tidak sesuai. Dan itu muncul lagi narasi-narasinya di media sosial. Ini Jokowi bukan. Kayaknya ini bukan Jokowi tapi orang lain. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi unsur-unsur di ijazahnya pun juga diragukan. Tahun ijazahnya juga diragukan. Jadi semuanya serba bertanya-tanya. Ini betul atau enggak sih? Betul atau enggak sih? Nah, itulah berkelindan sampai sekarang. Makanya masuk ke proses hukum. Hukumnya nggak cuma di aduan ke polisi, tapi gugatan-gugatan perdata yang sekarang tuh udah masuk tahap sidang. Jadi udah mediasi di awal tuh. Udah mediasi awal. Si pihak penggugat meminta Pak Jokowinya hadir ke persidangan dan menunjukkan langsung ijazah aslinya ke depan penggugat. Dari pihak kuasa hukum sama Pak Jokowinya tetap bilang tidak mau dan tetap meminta prosesnya tetap maju ke persidangan. Ya udah, berterusan aja itu barang sampai sekarang. We'll see bakal gimana arahnya gitu. Terus tapi hasil dari lab forensiknya tadi? Nah, kalau lab forensik itu, tadi kan sempat gue singgung tuh, ada beberapa data yang jadikan pembanding sama polisi untuk bisa menunjukkan atau membuktikan keaslian ijazah Pak Jokowi yang dibawa ke Barreskrim waktu itu. Pembanding dengan 3 temannya Jokowi itu dah tadi ya kan. Terus masalah tanda tangan, tintanya yang ada di ijazah itu, cap stempelnya, identitas dekan sampai rektor dalam ijazah, intinya semuanya identik. Itu kata polisi yang ngusut laporan si TPUA ini di tahun berapa tadi ku bilang? Tahun 2024 ya, di tahun 2024 itu. Dan Barreskrim waktu itu Dirtipidumnya juga bilang di konferensi pers, bilang ijazah SMA-nya juga asli, menyebut fakta diperoleh setelah menguji beberapa unsur yang ada dalam ijazah, pembanding lagi, kunciannya adalah data pembanding kalau kata si polisinya, yang membuat polisi akhirnya memutuskan untuk tidak meneruskan kasus ini karena ya udah identik barang ini, mau dibandingkan dengan apa lagi, udah selesai barang ini. Tapi ini ya, gue juga baru baca kemarin ya di berita, katanya Roy Suryo akan melaporkan penyidik, benar gak? Nah, gini, bersikeras dua pihak ini intinya kan. Kalau Pak Jokowi sebagai yang punya ijazah bilang bahwa ya nggak terbantahkan lah bahwa ijazah saya ini asli karena prosedur akademiknya jelas. Dari pihak UGM juga sudah menegaskan posisinya Pak Jokowi emang mahasiswa sana, mahasiswa Fakultas Kehutanan dan dapat ijazahnya juga jelas. Tapi di sisi lain dari Roy Suryo, beberapa kali aku dialog sama Mas Roy di beberapa program, terutama Kompas Petang terakhir kali tuh, waktu itu sempat debat tuh sama Sylvester Matutina sampai adu-adu pendapat gitulah pokoknya. Mas, mereka kalau mau menuduh orang itu punya ijazah palsu, harus punya bukti bahwa ini ijazah orang ini palsu. Justru tahun berapa? Sorry. Justru ijazahnya keluarin dulu. Nggak bisa Mas itu memfitnah orang. Nggak fitnah, nggak ada. Oh, fitnah ini, makanya Nggak. Anda nanti kena loh ya. 310 311 itu kena itu. Kuncian yang aku dapat dari perspektifnya Roy Suryo, identik itu belum tentu asli, identik belum tentu autentik. Makanya dia masih tetap yakin kalau barang ini masih harus dibuktikan lagi lebih detail. Jadi itu satu. Dan yang kedua, si Roy Suryo juga bilang, kok nggak transparan nih pengusutannya sama polisi, proses identifikasinya kayak gimana, analisis forensiknya kayak gimana terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Nggak pernah tuh terbuka uji tintanya pakai prosedur apa, uji kertasnya pakai prosedur apa lagi. Ya pokoknya hal-hal yang dirasa menurut Roy Suryo dan teman-teman itu kayaknya masih belum detail dan transparan. Terlebih pas konvers itu Roy tetap minta bahwa ijazah asli yang udah kembali di tangan Pak Jokowi ditunjukkan lagi, menunjukkan bahwa ini barang asli atau enggak. Tapi kan kemarin pas konvers cuma ada tampilan di layar aja, terus sama foto halaman depan skripsinya Pak Jokowi, lembar pengesahan, sama foto ijazahnya aja. Cuma data
digital lah gitu, fotonya aja di layar tapi nggak ditunjukin ke khalayak kalau itu barangnya asli atau enggak. Makin ragu lah mereka ini. Jadi poinnya mereka ya udah kita akan nunggu sampai ke persidangan aja, tapi mereka tetap dengan perspektifnya mereka bahwa ya barang ini diragukan keasliannya ijazah Pak Jokowi ini gitu. Nah, atas proses yang dianggap serampangan oleh teman-teman yang masih bersikeras atas keraguan ijazah Pak Jokowi ini, Roy Suryo sempat ada rencana juga sebetulnya, betul kata kau tadi, melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke sejumlah institusi pengawasan internal. Ya intinya meragukan proses yang prosedurnya lah, prosedur yang berjalan ini kok kayaknya ditutup-tutupin, kayak ada menyimpan sesuatu, walaupun bukan menyimpan duit, nggak tahu lah ya. Tapi gitulah. Jadi kayak ada sesuatu yang tidak jelas diterangkan ke publik. Ini kenapa sih kok tiba-tiba ujuk-ujuk langsung dibilang identik, kenapa? Kayak gitu. Nah, kalau aku sangkutin lagi masalah dialogku tadi, Roy tetap dengan pendiriannya, tapi Sylvester Matutina menilai bahwa ya kalau memang mau masih tetap bersikeras, sementara polisi sudah menegaskan data ini identik, berarti tidak menghargai proses yang dilakukan polisi dong kalau begitu. Sampai dia bilang, nih kalau udah kayak begini juga, ya udah jelas bahwa Mas Roy ini layak untuk dijerat dugaan pencemaran nama baik sebagaimana yang sudah diadukan sama Pak Jokowi di Mapolda Metro Jaya waktu itu. Jadi ya walaupun diancam dengan sebegitunya, Roy Suryo tetap bersikeras bahwa oke, kita akan buktikan, kita adu-aduan aja. Di Roy dan teman-teman menilai punya analisisnya sendiri yang bisa dibuktikan, sementara pihak lain juga menilai ya ini udah pencemaran nama baik, saling mengadu pendapat perspektif lagi. Jadi ya kemana arahnya itu yang aku tidak tahu. We'll see gitu. Kalau aku pribadi nih ya, yang lihat kasus ini walaupun lewat beberapa kali dialog, pelajarannya jadi gini sih. Tuduhan pemalsuan ijazah ini kan ngaruhnya ke integritas seseorang kan ya. Jadi kalau memang terbukti akan ada konsekuensi, kalau terbukti itu asli ada konsekuensinya, terbukti palsu ada konsekuensinya. Bahkan waktu itu kalau dalam obrolan redaksi kami, potensinya dua. Kalau nggak pencemaran nama baik, ya pemalsuan surat, dan dua-duanya sama-sama kena pidana. Nah sekarang kan tinggal polisi yang harus bisa membuktikan itu dan harus transparan juga, mendetailkan unsur mana yang memenuhi, terus bukti apa yang paling menguatkan bahwa posisi ini salah, posisi ini benar, mana yang valid, mana yang tidak. Karena kan sekarang kita dengarnya cuma adu pendapat masing-masing dengan buktinya masing-masing kan. Kalau udah kayak gini, siapa yang benar, siapa yang salah, akhirnya muncul narasinya liar lagi di media sosial. Itu satu. Terus cara aparat yang punya tanggung jawab untuk menganalisis dan mengusut kasus ini juga jadi presiden tersendiri juga buat nanganin kasus di masa depan. Kita kan nggak tahu nih kondisi berikutnya bakal ada lagi nggak yang kayak begini. Mungkin sekarang terhadap satu orang, untuk kedepannya terhadap orang lain yang levelnya antara tinggi, sama, atau lebih rendah daripada tokoh yang sekarang bermasalah, bakal tetap dengan treatment yang begini, kepastian hukumnya kayak gimana, perkembangan teknologinya kayak gimana, apakah akan menambah ruwet lagi semuanya? Karena sekarang saja aku yang liputan pun pusing melihat itu. Nah, satu sisi lainnya sih gimana cara tim akademiknya juga sih harus bisa menjelaskan itu. Walaupun kemudian ya udah berkali-kali juga sih dari tahun 2022 mereka udah negasin, mereka udah jelasin posisinya Pak Jokowi memang pernah jadi sivitas akademika sana sebagai mahasiswa. Tapi kalau udah berkelindan lagi kayak gini, ya gimana komunikasi publiknya menjelasin ke masyarakat yang masih meragukan keaslian, itulah yang jadi PR sekarang. Komunikasi publik sih kalau buat aku sekarang PR-nya. Dan transparansi. Kalau memang benar ya udah jelasin aja kalau itu benar. Kalau salah ya udah jelasin kalau itu salah. Selesai urusan. Setuju. Gila, berkelit banget ini kasus ya. Gue kayak nyata udah lama tapi masih aja gitu. Kalau misalnya nih ijazah gue yang hilang, bakalan rame kayak gini juga gak sih? Aku nggak peduli sih, sumpah. Aku nggak peduli. Udah aku bilang, kau nggak usah masuk ke kantor, selesaikan urusan ijazah kau. Ijazah kau hilang, aku nggak ikut bantu nguruskan masalahnya, mohon maaf nih. Aku tidak sepenting itu ternyata ya. Tak sepenting itu gitu.